Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan kita masih diberikan izin oleh Allah untuk melanjutkan PBM kita pada pagi hari ini. Dan selalu berikan salam buat arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman Jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, Anda semuanya masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada. Oke lah, ya Ibu harap Anda sebelumnya selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga pola makan kita, istirahat kita, dan harus jaga stamina tubuh kita agar kita jauh dari segala penyakit. Apalagi pada saat-saat sekarang, pada saat pandemi sekarang ini. Dan Anda seluruhnya jangan lupa selalu mematuhi protokol yang telah diberlakukan. Selalu melakukan 3M. Nah, 3M. Apa saja 3M itu? Siapa yang tahu? Bagus. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, jadi dimanapun kita berada, selalu pakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan terlalu sering berkumpul dan jauhilah keramaian untuk menjaga kesehatan kita. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cek dulu kehadirannya. Ayo, Bu cek dulu ya. Siapa? Kameranya diaktifkan seluruhnya ya. Ini masih ada kita 3 orang belum hadir. Ini Aisyah hadir, Dila juga hadir, Mayuranda juga hadir, Rizky juga hadir, Darwinda, Desra, Ira, Raul mana Raul Gonzales? Apa sakit? Sejak kapan dia sakit? Sakitnya sakit apa? Enggak flu, enggak demam kan? Oke. Raul sakit. Jadi seluruhnya kita hadir ya. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir semuanya. Kan kalau tidak hadir kan sayang, materinya ketinggalan. Karena pelajaran kita ini saling menyambung menjadi satu. Nah, baiklah. Sebelum Bu masuk ke materi kita pada hari ini, siapa yang ingat materi kita minggu kemarin? Ya ingat. Ya apa? Perjanjian Hudaybiyah. Iya, perjanjian Hudaybiyah. Apa saja perjanjian Hudaybiyah kemarin? Ya. Ya, apa Adila? Jika ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Kalau ada penduduk Mekah pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Dan kalau ada penduduk Madinah datang ke Mekah, apakah dikembalikan ke Madinah? Ya, bagus, tidak. Kalau ada penduduk Madinah pergi ke Mekah, tidak dikembalikan lagi oleh Kafir dan tidak akan ada gencatan senjata antara dua pihak hingga berapa tahun? 10 tahun mendatang. Ya, itulah perjanjian Hudaybiyah kemarin. Jadi tolong ya materinya dibaca-baca lagi. Oke. Jadi kalau sekarang materi kita apa? Kan udah Ibu sampaikan minggu kemarin materi kita pada sekarang yang akan kita bahas pada hari ini apa? Mekah apa? Pergi ke Mekah kita. Apa? Ya bagus, Darwinda dapat tuh Mekah. Siapa yang tahu tempat Mekah? Apa? Penaklukan kota Mekah. Oke. So, sebelum Bu jelaskan lebih jelas, Ibu akan tampilkan di layar nanti sebuah video. Silakan Anda simak dan Anda nanti buat kesimpulan dari isi video tersebut. Sudah bersiap untuk nonton video? Ayo.
Jarang-jarang ya kita pada zaman-zaman pandemi ini nonton video tentang kisah Islam, ya kan. Biasanya kan Anda di rumah seringnya nonton Naruto, nonton Doraemon, nonton Korea. Nah, kalau sekarang kita beda. Kita akan menonton tentang materi kita pada sekarang ini tentang perjuangan Rasulullah Mekah. Nah, tunggu sebelum kita lanjutkan ke materi, ke video, kita pada saat sekarang ini nanti dalam video tersebut Anda bisa menjelaskan apa-apa saja sebabnya terjadi Fathu Mekah ini. Dan kedua, apa-apa saja faktor keberhasilan dalam Fathu Mekah ini. Jadi dua itu harus diingat. Apa-apa saja tadi? Sebab-sebabnya. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Oke, jangan lupa kameranya seluruhnya dihidupkan. Bunda nanti Bu cek siapa yang tidak aktif kameranya tanpa seizin Ibu. Nah, Ibu anggap pada hari ini dia cabut. Oke, silakan disimak-simak video tersebut. Nah, silakan, selamat menonton. Dok, awas kalau kamu tertidur ya. Sabar aja. Ya, alaihi wasallam, yaitu itulah malam ini cukup cerah. Nah, silakan Sebelum ya. kalian tidur, Dicatat nanti apa yang Bapak disampaikan. ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fathu Mekah. Kalian mau? Hah? Fathu Mekah? Fathu Mekah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian mau dengar tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Janji tidak ada yang tertidur ya, Dok? Bagaimana? Iya, Pak Guru. Janji. Dok, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, galak bener Bang Amir. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan Cepat-cepat push aja up ya. 3 kali. Kenapa, Dok? Nggak kuat. Jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali. 30 kali Dodo layanin. Belagu kamu, Dok. Dodo gitu loh. Bagaimana kamu, Dok? Setuju, Pak. Baiklah, Nah, silakan Fathu disimak ya. Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Wadir, sekelompok orang dari Banu Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Oh, jangan ada yang matikan kamera ya. Pecahkan dengan teriakan Bu keras. cek selalu ini kameranya. Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan,
Akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Dia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzaim. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Wah, susah deh kalau udah giliran yang terakhir. Apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Hah? Maksudnya, Pak? Begini, 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh. Nah, videonya sudah kita putar dan sudah kita simak bersama-sama. Jadi, yang lagi sebut menulis. Nah, yuk, siapa yang bisa menyampaikan hasil dari video tersebut, atau siapa yang bisa menceritakan tentang video tersebut? Coba Mayuranda, silakan. Iya, jadi ada Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, menyerangnya secara tiba-tiba, dan itu melanggar perjanjian Hudaybiyah yang tidak ada peperangan
daerah-daerah selama 10 tahun. Dan ternyata mereka melakukan pelanggaran. Dan ada tadi yang berhasil, anggota Khuza'ah yang berhasil melarikan diri. Siapa? Amir apa? Ya, Amir bin Salim. Ya, Amir bin Salim berhasil melarikan diri dari peperangan tersebut. Beliau pergi ke Madinah dan melaporkannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memiliki rencana yang sangat dirahasiakannya. Nah, Rasulullah pada saat sekarang itu, jadi penyebab peperangan ini siapa? Apa penyebabnya yang pertama? Ya, ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakar dibantu oleh Quraisy menyerang Bani Khuza'ah. Tuh. Dan selanjutnya Rasulullah bersama pasukan menyiapkan beberapa pasukan umat Islam pada saat itu ada kurang lebih 10.000. Rasulullah bersama pasukan datang ke Mekah dengan memiliki strategi-strategi yang sangat keren dan yang sangat luar biasa yang tidak di luar pikiran Bani Quraisy. Rasulullah membagi 4 kelompok pada saat itu, ada yang dari arah selatan, utara, timur, dan barat. Dan ada satu pasukan yang ketemu sama Quraisy dan terjadi peperangan, ada terjadi beberapa pembunuhan di sana, dan tapi tetap Rasulullah yang menang. Dan Rasulullah selalu melakukan peperangan ini dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang, dan mengharapkan ridha Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi ketika Rasulullah berada di atas unta? Ya, Rasulullah merendahkan pandak wajahnya hingga dadanya menyentuh punggung unta. Rasulullah merendahkan diri dan Rasulullah hanya berharap hanya satu-satunya kepada Allah, bahwa Allah lah yang memiliki kemenangan ini. Dan alhamdulillah atas bantuan Allah, Ka'bah kembali dipegang oleh umat Islam, dipegang oleh Rasulullah dan waktu itu anggota yang berada di Mekah mereka masuk Islam. Dan Rasulullah beserta pasukan mendekati Ka'bah dan membersihkan Ka'bah dari kotoran-kotoran jahiliyah, dari berhala-berhala. Beliau hancurkan berhala-berhala yang ada, dan seterusnya Rasulullah masuk ke Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah, coretan-coretan yang ada di dalam Ka'bah. Itu. Dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Ya, faktor keberhasilan Fatu Mekah ini jadi siapa yang tahu faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah ini? Silakan. Siapa yang tahu silakan disampaikan. Nah, tadi kan penyebab dari ini apa tadi? Ya, datangnya dari kaum Quraisy sendiri. Mereka melakukan pelanggaran. Mereka menyerang menyerang siapa tadi? Ya, Bani Khuza'ah. Peperangan ini terjadi pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Ayo, siapa ingat? Bagus, 930 Masehi, 10 Ramadan dan 8 Hijriyah. Lagi? Nah, oke. Dan faktor keberhasilan Fatu Mekah ini juga salah satunya dibantu oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mendekati pasukan Rasulullah dan dia mengaku ingin masuk Islam. Dan ada seorang sahabat menyampaikan bahwa Abu Sufyan ini suka dipuji. Dan Rasulullah menggunakan kesempatannya ini, Rasulullah menyampaikan kepada umat waktu itu, siapa yang ingin selamat silakan memasuki rumah Abu Sufyan, dan juga siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid maka dia akan aman, dan siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia akan memperoleh keamanan juga, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan
diiringi suara takbir dan tahmid, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi waktu itu Rasulullah datang ke Ka'bah, berapa jumlahnya? Ya, 10.000 orang. Selama di perjalanan beliau selalu mengucapkan takbir dan tahmid, Allahu Akbar. Begitulah perjuangan Rasulullah dan pasukannya untuk memperjuangkan agama Islam dan memperjuangkan Ka'bah pada saat itu. Dan setelah peperangan itu, peperangan yang damai tanpa darah, baru dijalankan ibadah-ibadah dengan baik. Nah, Rasulullah melakukan peperangan ini tadi dijelaskan di situ. Rasulullah memakai apa tadi? Memakai sorban warna apa? Ya, sorban warna hijau. Makanya ada kan hadis itu ada beberapa orang yang menyampaikan Rasulullah itu suka warna hijau karena terakhir Rasulullah itu memerangi datang ke Mekah waktu itu beliau menggunakan sorban warna hijau. Dan itu juga salah satu warna kesukaan Rasulullah. Bella, ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau sudah paham dengan video tadi. Bagi yang ingin videonya nanti Bu share ya. Oke. Karena waktu kita sudah hampir habis, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah dan 630 Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya berjumlah 10.000 orang bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan kemudian mereka menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah pada saat itu. Penyebab utamanya penaklukan Mekah adalah datanya dari kaum Quraisy sendiri, yaitu kaum Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini yang berpihak pada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Penaklukan kota Mekah sangat membawa pengaruh bagi penduduk Mekah dan untuk masuk Islam serta orang-orang muslim yang memegang kendali kekuasaan. Selanjutnya misi dakwah disebarkan ke seluruh dunia ditempuh ditempuh 2 tahun. Dan setelah menanglah dan setelah kokohnya agama Islam ini, tugas Rasulullah sudah mulai berakhir. Setahun kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT. Begitulah perjuangan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam ini di dunia ini. Rasulullah dan pasukannya dan para sahabatnya mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan harta benda mereka, mempertaruhkan keluarga mereka. Sedangkan kita pada saat sekarang ini, apa yang kita lakukan? Kita hanya tinggal melakukan ibadah-ibadah, menikmati Islam ini saja, kita tidak mau. Sedangkan zaman dahulu, zaman Rasulullah saja, mereka itu merelakan jiwa, raga, dan harta mereka. Anak-anak mereka, istri mereka ditinggalkannya. Sekarang kita yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, kita tidak mau melaksanakannya. Jadi ibu pesan kepada anak ibu, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan kita tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah diusir dari kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Beliau diusir dan beliau tidak boleh memasuki kota Mekah. Tapi Allah memiliki rencana yang sangat luar biasa untuk Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini untuk memperjuangkan kota Mekah ini? Coba kalau zaman dahulu Rasulullah tidak memperjuangkan, apakah kita bisa pergi? Orang tua kita naik haji? Tidak kan? Jadi karena itu ibu sangat berharap kepada anak-anak semuanya, marilah kita kokohkan umat agama Islam ini dengan baiknya. Mari kita laksanakan perintah Allah dan kita lakukan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah, mari kita laksanakan sunnah-sunnah atau kebiasaan beliau yang beliau lakukan pada masa beliau yang hidup. Jadi mungkin anak-anak ya, ibu sebenarnya sudah tahu bagaimana saudara kita yang ada di Palestina ibadahnya merasa tidak nyaman, sedikit-sedikit dibom, sedikit ditembak.
Kita di Indonesia ini, selagi kita diberikan kenyamanan untuk beribadah, mari kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti sama dengan saudara kita yang di Palestina. Mereka untuk beribadah saja tidak merasa nyaman. Jadi marilah kita, jadi Ibu harapkan kepada anak Ibu semuanya, jangan ada penyesalan nanti. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita pada saat sekarang ini selagi waktu kita masih ada. Janganlah kita sia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah ini. Mari kita belajar dari perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdakwah. Jadi mari kita berdakwah juga pada saat sekarang ini. Jangan kita meremehkan agama Islam ini. Agama Islam ini tidak sulit, jadi jangan dipersulit. Agama ini juga tidak begitu mudah, jadi jangan dipermudah. Salah satunya dakwah kita kepada teman-teman kita, contohnya teman kita minum dengan tangan kiri, kita ingatkan, mari kita minum dengan tangan kanan. Itu salah satu dakwah kita pada saat sekarang ini. Karena itu juga yang disunahkan oleh Rasulullah, minum dan makan pakai tangan kanan dan juga duduk. Dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah. Kita sudah melebihi waktu ya. Untuk minggu depan kita membahas tentang haji wada lagi ya, masih tentang Fathu Mekah, itu materi kita terakhir itu haji wada. Silakan anda baca atau anda cari materinya apa itu tentang haji wada, apa yang diceritakan di sana. Minggu depan kita diskusikan lagi bersama, dan ingat ya, apa yang Ibu sampaikan pada sekarang ini dicatat dan dibaca lagi. Minggu depan Ibu tes lagi. Oke? Sepakat? Oke. Baiklah, kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, dan yang salah itu datang dari diri Ibu pribadi sendiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh keluar.